Kembali lagi, masih di sini sama Kejepit. Ada yang beda. Kali ini kita berada di atas motor. Pertama kalinya nih, gua bikin konten motoran karena gua suka motoran. Mungkin beberapa dari kalian udah lihat ya kalau pas gua upload video game tuh di belakang tuh ada helm. Nah, karena itulah gua suka main badminton. Gitu. Oke, jadi acaranya hari ini adalah jalan ke puncak melalui jalur puncak 2. Rencananya kita akan jalan sebanyak total 10 motor. Kali ini gue lagi menuju titik kumpul pertama ya, yang ada di Puri. Jadi nanti dari Puri kita akan menuju titik kumpul yang kedua di Cibinong. Oke, jadi kalian saksikan saja. Siapa tahu bisa berguna buat yang mau lewat jalur puncak 2 juga. Biar gak nyasar. Tapi ya, kalian tuh sering ngelihat fenomena baru nggak sih di jalan? Banyak fenomena baru. Fenomena ini dinamakan fenomena plat ketutup atau hilang. Ini kayak bapak ini depan tuh, platnya nggak dipasang. Tuh depan juga ada lagi tuh, tidak dipasang. Ada lagi tuh, platnya potong. Ya karena sekarang tilang elektronik kan ya, orang-orang mengakalinya dengan menutup platnya dengan masker, ada yang dengan lakbannya lakban fragile lagi. Heran. Ya tapi seperti itulah ya, kekreatifan orang-orang Konoha ya. tuh tuh ada yang ditutupin nama dia. Coba ini nggak pakai lakban fragile, dia nggak modal dia. Harusnya lakban fragile keren ya. Jadi seperti itu ya. Kalian coba kalau yang sering lihat fenomena ini boleh komen-komen di bawah. Oh, jangan-jangan kalian juga melakukannya. Cuaca hari ini cerah ya. Walau kita lihat daerah sekitar lumayan mendung. Ya, gitulah ya. Semoga saja adem-adem aja begini. Tidak hujan. Karena kalau sudah hujan, males banget. Oke, kalau gitu, karena videonya akan panjang, gua skip aja dulu sampai nanti di checkpoint yang salah. Sampai di titik kumpul yang pertama. Oke. A little longer than a few minutes later. Halo. Oke, kita mulai perjalanan kita. Kita dari Puri. Kita akan melewati jalan panjang ya ke Pondok Indah menuju
puncak melalui puncak 2. Ya biasalah, ini udah jam 8 ngaret. Yang rencananya awal jam 7 jalan. Ya namanya juga orang Indonesia ya. Manusia-manusia ini. Ih, banyak banget orang-orang nggak pasang plat ya sekarang ya. Jadi sedikit tips bagi yang mau melakukan perjalanan cukup jauh ya. Walaupun sebenarnya ke puncak sih biasa aja kali ya bagi orang-orang. Tapi sebelum perjalanan ada baiknya kalian memastikan kondisi kendaraan kalian. Kalau motor-motor metik bisa diservis, servis CVT ya, cek remnya, ganti part-partnya yang sudah haus atau sudah harus diganti. Biar apa? Biar perjalanan kalian nyaman, aman, dan sampai tujuan dengan selamat. Jadi kondisi motor itu penting ya. Harus dicek secara rutin. Apalagi kalau mau melakukan perjalanan jauh. Ya ini kondisi pagi ini di jalan panjang. Kondisinya cukup lancar-lancar aja nih. Masih enak-enak ini. Ada truk molen. Neng. Dari titik kumpul pertama ini kita ada 5 motor ya. Nanti kita akan bertemu lagi di checkpoint pertama. Itu ada 5 motor lagi harusnya. Jadi total kita ada 10 motor ya. Dan ya hari ini gua memakai motor ADP ADEPE ADP ADP berwarna merah. Motor yang dekil ini yang saya beli second. Gua ada motor satu lagi Ninja RR warna merah juga. Tapi berhubung ini pergi dengan orang-orang teman-teman kerja gua yang tidak terbiasa touring ya. Jadi sepertinya mereka akan lambat dan kita harus jagain mereka. Agak repot kalau pakai Ninja. Kasihan motornya. Nanti ngeden, dia orang nggak bisa ditinggal-tinggal. Pasti dia orang pelan-pelan. Jadi ya kita metikan aja. Buat yang nanya ya, ini buat yang nanya pasti kalian bertanya-tanya. Bang, ini apa bang? Ini apa bang? Itu adalah bendera tengkoraknya si Lutfi ya, Mugiwara. Ada tengkoraknya si Rohige juga nih di sini nih. Di sini kelihatan. Nggak penting ya. Nanti kita akan penuhin area sini ya dengan tengkorak bajak laut lagi, bajak laut yang lainnya. Biar apa? Biar penuh aja. Ya pagi-pagi gini jalan masih enak banget ya, adem ya. Si adem, jalanan tidak terlalu ramai. Jadi rencananya kita dari sini kan akan melewati puncak 2. Yang pertama kita ini melewati jalan panjang, Pondok Indah, terus ke Depok,
Tapi dari Depok nanti kita ke Jalan Raya Bogor dan kita masuk ke arah mana ya? Gua nggak tahu nama jalan lagi. Gue main nyebut salah lagi, orang nyasar kalau mau ngikutin. Ya pokoknya gitulah, nanti kalian lihat aja. Nanti gue tunjukin pas kita sudah sampai di lokasinya. Karena gua nggak tahu nama jalan ya. Ya, kita sekarang sudah sampai di daerah Pondok Indah Mall ya. Kita sekarang melewati underpassnya. Underpass Pondok Indah Mall. Kondisi masih cerah. Lalu lintas juga enak, masih sepi. Kita mungkin nyampe Cibinong jam 9 kah? Atau harusnya sih bisa lebih cepat ya. Nggak tahu juga sih. Nah, di depan ada si Ulo Ranger. Nah, itu satu lagi temen kita. Dia nunggu di Pondok Indah ya. Sebenarnya dia udah ke titik kumpul 1 tadi. Cuma dia nggak bawa tasnya. Ya, kalau bahasa ilmiahnya tolol. Soalnya di villa kita nanti ada kolam renang dan dia mau berenang ya. Dia mau punya foto profil di kolam renang yang baru. Foto profil dia di kolam renang yang lama itu sudah tidak bagus, sudah tidak bisa mengusir tikus. Jadi dia ingin ada foto yang baru. Nah, kita ambil kiri. Kita menuju arah Ragunan ya. Nih, pasti kalian lebih tahu sih soal jalan-jalan gini mah dibanding gua. Gua cuma ngasih lihat aja ya. Ini perjalanan, jalannya seperti apa, bagus enggaknya. Dan kita ini berangkat sekarang sudah jam 8:17. Mungkin kita akan sampai di puncak di villa itu jam 2. Bang, kok lama banget, Bang? Bang, kok lama banget, Bang? Iya, soalnya baru bisa masuk check-in jam 2. Jadi kita ngapain sampai jam 11 di sana? Belum bisa masuk. Ih, enak ya jalanan tuh sepi-sepi gini. Kenapa nggak tiap hari ya? Ini kalau hari biasa nih, haramnya, haramnya. Kita dadah-dadah dulu nggak sih? Aduh. Nah, dadah-dadah lagi di orang. Kita tagihin. Kita upload video di orang nih, kita potong buat jadi foto atau video. Kita tagih biar cuan 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 cuan. Nih Yosan, ini namanya Yosan ya. ID Mobile Legendnya Yosan. Dia biasa pakai Tigreal. Dia top global Tigreal di daerah rumahnya. Karena yang main Tigreal cuma 2 apa? Gitulah. Oke, jalan. Kita sudah sampai mana ini? Lampu merah sini lah pokoknya nih. Ada flyover itu di atas. Itu kayak buat kereta ya. Kalau ke kiri kita bisa ke Blok M. Kita ke arah lurus ya. Ke Ragunan. Ini kita ambil yang ke Ragunan ya.
Nah, sono masuk tol, kita ambil yang ke arah Ragunan. Mana ini temen-temen gue? Halo, nggak ada yang lewatin gue ya. Depan maju terus, belakang nggak ada yang nyusul. Gue Uber yang depan dulu dah. Kita suruh dia pelan-pelan, dia buta map. Dia nggak bisa lihat-lihat belakang ya. Dia ngegas aja terus. Mana tuh orang? Hilang lagi. Jauh lagi. Nah itu dia tuh. Nah, nah kita tahan dulu dari dia. Satu belum nongol tuh semua. Udah kah? Udah kah? Sudah baris semua? Satu, dua, tiga. Mana nih? Empat. Satu lagi, satu lagi. Nah, ayo maju maju. Aman 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 aman. Uh, kita jagain dia orangnya gini ya. Yang depan maju aja terus nggak bisa lihat-lihat belakang. Yang belakang nggak nguber-nguber. Mesti kita juga yang ke depan nahan. Baru ini kita suruh jalan lagi. Ya nikmati saja ya. Tapi saya menikmatinya. Yang penting kita happy, semua aman di jalan ya. Sambil kita cari-cari fenomena yang lagi marak di jalan itu kali ya. Fenomena yang namanya plat ketutup atau hilang. Nanti kita sambil hitung-hitung berapa banyak orang yang melakukannya. Ya, kita di sini ambil jalur bawah ya. Sini ada restoran Simpang Raya. Sambil jalur bawah kita ikutin aja orang di depan itu dia bawa kita lewat mana. Oke, dia ngajak kita muter di sini ya. Nah, kita sudah sampai di sini. Pinggir rel ya, itu sebelah rel tuh ya. Walaupun gue nggak tahu namanya apa. Oh, Pasar Minggu. Kita sudah sampai di Pasar Minggu. Ini putaran baliknya, modelan flyover gini. Tuh, keren loh. Ada flyover model gini loh. Apakah flyover ini bagus tapi ya nggak kayak India tuh yang belokan 90 derajat flyover. Ada yang lihat beritanya nggak? Ya, cuaca masih cerah. Semoga begini terus dah. Soalnya kan nggak enak kalau motoran hujan-hujanan. Pagi perjalanan jauh kita bawa barang, pakai sepatu. Waduh, repot dah tuh kalau hujan. Jangan, jangan, jangan. Pasti ya, semoga cerah terus dah. Biar enak motorannya. Biar pemandangannya juga bagus. Ya kan?
Ya, sekarang kita baru saja melewati Ion ya. Yang tinggal dekat-dekat sini pasti tahu Ion mana. Ini kalau kita lurus terus aja ini udah Depok ya. Di depan nanti lihat teman-temanku. Nah, sini kanan rel kereta nih. Di situ ada tanah dijual ya. Yang mau boleh tuh tanah dijual, tanah dijual. Tuh, terus di depan ada knalpot yang mau ganti knalpot. Tuh, knalpot racing. Sini ada sate. Kita promoin semua yang ada di jalan nih punya orang-orang. Itu namanya support UMKM ya. Wah, ini ada rombongan Matic juga nih. Mereka sepertinya mau jalan puncak juga harusnya kalau daerah sini. Atau bisa ke Bandung juga sih ya, tetap ya lewat puncak. Tin gitu, langsung pakai mulut. Ada toko vape. Wah, ada kamera tilang ini, kamera Etle ini. Bener gak sih? Nih, di orang nih harus digini nih, gue maju. Biar di orang panikan. Nanti di orang mulai nguber. Kalau nggak di orang nggak nguber-nguber yang depan. Nih, mana? Tetep anjir nggak nguber. Ada mobeng, servis mobeng. Halo bang, mana di orang mana? Ada buah, banyak tuh buah. Nah, ini sudah di Lenteng Agung, stasiun KAI Lenteng Agung. Siapa yang tiap hari naik kereta, sekarang apa nyebutnya ya? Komuter lain atau apa? Allah. Sedikit tips ya kalau yang mau melakukan perjalanan untuk motor yang tadi dijelasin, dicek segala macam untuk spare part yang diganti. Kalau bisa spare part asli atau merek aftermarket yang sudah terkenal. Ya kan? Karena kalau kita bilang asli dong, misalnya kita upgrade rem, nggak nyambung kan? Upgrade sama ganti spare part. Aduh. Ya, pokoknya gitulah. Jadi kalau ganti spare part itu kalau bisa yang asli, atau kalau mau yang imitasi pakai yang merek-merek sudah terkenal, yang memang sudah teruji kualitasnya. Jadi aman untuk di motor. Gitu, jangan pakai merek yang tidak meyakinkan, apalagi dengan iming-iming harga murah. Waduh, itu tuh kacau. Nah, kita sudah sampai di Kartika Hotel. Iya, KFC.
Ya kalian nikmatin perjalanan ya. Gue juga namanya baru pertama bikin ya, motoran gini masih bingung apa aja yang mau dibahas. Mungkin boleh dikasih masukannya di komen-komen, bahas apa, atau bang kualitas suaranya jelek bang, terus gue jawab bodo amat gitu. Ya kalian mau kasih masukan lah, kasih masukan biar saya improve ya. Dari angle kamera, karena gue ada beli ini holder kamera nih, yang di helm, yang di chinnya itu ya, satu. Terus gua ada beli yang di leher, lalu ada yang chest strap gitu di dada, ada yang di tangan, di lengan gini. Cuma kan dia ngeliatin kaca spion tuh kalau gua taruh di tangan. Masa gua begini? Repot. Di sini juga ada, cuma gua nggak tahu kenapa nih miring, nggak bisa dia diputar tuh. Ini tetap miring ke sono. Ya nikmati saja lah ya. Atau ada rekomen yang bagus, rekomendasi bracket kameranya kita taruh mana, karena tapi gue nggak suka yang dilem ke helm, takut merusak helm acu. Jadi untuk kameranya gua pakai DJI Osmo Action 4. Ini gua rekam di 2K 120 fps. Kegedean nggak sih? Kayak pada umumnya nggak sih? Coba boleh tolong kasih tahu gua. Siapa tahu ternyata gua rekam 2,7K kegedean. Nggak guna juga, boros memori. Jadi nanti nextnya bisa kita ubah, ya kan? DJI Osmo Action 4 dengan mic-nya DJI Mic Mini, karena nggak tahu harus pakai mic apa, jadi pakai mic-nya DJI aja biar belinya barengan, nggak repot nyari-nyari lagi. Karena sebelumnya gue sempat nonton YouTube juga kan sebelum ngambil kamera ini. Kita nontonin YouTube orang pada ngetesin mic-nya pakai apa, pakai dongle-dongle lah, pakai converter apa, terus baru pakai lagi mic apa. Waduh, terus masih nyolok-nyolok kan di sini, berarti di sini kebuka nih. Terus ntar kalau kebuka kan berarti tutupnya ngeplek tuh di sini. Jadi kayak gini, plek gitu. Ntar bisa ada kemungkinan copot, patah kah. Waduh, sayang sekali itu nanti. Jadi mungkin gua rasa pilihan terbaiknya ya pakai mic wireless. Dan ada juga bawahannya dari DJI. Tinggal dipencet-pencet tombolnya sudah connect, aman. Jadi kamera juga tidak ada bagian-bagian yang terbuka ya. Semua lebih aman. Tidak takut kemasukan air, debu, kotoran, cicak, harimau. Ya kan? Kalau kemasukan gituan kan repot. Apalagi harimau. Mesti disembur-sembur dulu. Iya, klaksonan lu ya, mainan klakson lu ya. Gatel tuh depan, gatel. Mau digarukin gak dia ya? Kalian tuh tipikal orang yang mulutnya gatelan gak sih? Kalau lihat orang atau lihat apa pengen aja dikomenin gitu. Walaupun dalam hati gue gitu lagi. Gak tahanan gue mau
mulutnya. Nah, kita sudah sampai di lampu merah sini ya. Tuh kalau kiri tuh ada mall apa tuh namanya? Ah, lupa lagi. Ya, nanti gue cari dah, ntar gue masukin ya keterangannya. Kantor Samsat Kota Depok. Oke. Ya, sekarang kita sudah di Eka Hospital. Ini seharusnya sudah di Depok ya, nih. Gitu. Buta amat. Nah, sebentar lagi kita nanti akan ambil jalur ke kiri ya untuk menuju ke Jalan Raya Bogor. Seperti itu. Ini ada mall nih, ada mall. Demol Citrus. Bukan kayaknya Citrus nggak ikutan deh tuh. Apa bener ada Citrus ya? Coba buat orang-orang Depok, tolong kasih pencerahannya. Apakah itu namanya Demol Citrus atau Royal Enfield guys? Wow, si abang angkat nyetir sambil ngitung duit deh. Multitasking. Nah, di depan seharusnya sudah tidak jauh lagi kita ke kiri ya. Di sini di depan itu Polres ya apa Polsek? Gue nggak bisa bedain anjay. Polres Metro Depok ya. Buat teman-teman dari Polres Metro Depok ini kita akan ambil kiri nanti di depannya. Seharusnya kalau nggak salah jalan. Nah, cuma di depan kayaknya agak gelap-gelap gitu ya awannya ya. Mungkin itu di Depok. Depok bagian sono yang akan hujan. Nah, kita belok kiri ya. Nih, ambil kiri di sini. Nah, udah kita ikutin jalan aja ini sampai nanti keluar ke Jalan Raya Bogor. Sebentar, temen-temen gue tuh hilang lagi tau gak sih? Mana tuh dia orang? Ntar, kita cari dulu dia orang nih, tungguin coba. Nggak nongol. Si abang, tahu-tahu ke kiri, dia mah mana itu? Nggak ada yang nongol, nggak ada yang nongol. Tidak ada yang nongol. Nah, kita nepi dulu. Kita urusin dia orang dulu. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jalan Raya Bogor tuh. Kita tinggal menelusuri jalan ini terus saja. Tapi jangan sampai Bogor. Karena kita akan melewati jalur puncak 2 ya. Jadi jangan sampai Bogor. Dari sini nanti kita ketemu jembatan, kita ke arah kiri. Ya, untuk Jalan Raya Bogor juga
cukup sepi. Ya ada aja lah orang, tapi nggak yang rame-rame banget. Karena ini masih jam 9 ya. Jam 9 hari Sabtu. Mungkin orang pada masih tidur, mumpung libur, masih beristirahat. Ya, jadi teman-teman gua nggak tahu kemana ya. Bisa tahu-tahu mereka terpisah. Ya, begitulah ya, namanya juga hidup. Yang pasti, biarkan nanti kita berkumpul di checkpoint 1. Habis dia orang teleponin nggak sih nyaut. Kita muter juga nguber nggak tahu dia orang lewat mana. Yang pasti sih mereka mengikuti satu orang yang buka jalan itu. Jadi ya udah baiknya kita ketemu di titik checkpoint kita yang ada di dekat-dekat sana nanti, pom bensin. Sampai sekarang sih cuacanya masih enak banget ya. Ya, moga-moga deh jangan sampai hujan. Biar kita perjalanannya enak. Buat yang ini jalur, buat yang mau ke puncak ini sih jalur biasanya orang-orang pada lewat sini ya pasti ya. Antara lewat sini atau lewat Parung. Bener ya sih nama jalannya. Ya kalau yang buat yang suka lewat sini ingat hati-hati ya. Di sini nih terlalu banyak orang tahu-tahu keluar dari sebelah kiri, ada yang nyebrang dari sebelah kanan. Nih terlalu banyak begini-ginian ya. Jadi kalian jangan sampai top speed, kagak lihat-lihat, kagak ngerem-ngerem. Bahaya itu nanti ya. Selamat datang di kota Cibinong. Oke, kita berarti sudah sampai di Cibinong. Ada abang-abang proyek pagi-pagi, semangat bang. Seperti ini ada proyek pembangunan nih. Sepertinya kita sudah mau sampai di jembatan ya. Atau belum ya? Belum deh. Cibinong Tennis Center. Nah, siapa yang suka main tenis? Boleh coba main tenis di sana tuh. Kan dia jual raket badminton juga. Soto hebat gue ya. Ada tadat tudut. Ini enaknya jalan Sabtu pagi itu seperti ini nih. Cerah, masih dingin, nggak panas, ada matahari tapi nggak panas, adem. Terus belum banyak orang beraktivitas di jalan, jadi masih sepi, lancar. Kita konstan aja kan, 60, 70 gitu. Udah enak di jalan. Nikmati pemandangan, liatin sekitar, kata-katain orang. Bagian kata-katain orangnya itu loh yang seru. Nah, kita sudah sampai di jembatan. Nah, dari jembatan ini kita ambil kiri ya. Dari jembatan ini kita ambil, pas turun nih kita ambil ke kiri.
Kita lihat apakah ada teman-teman kita lagi di pinggir jalan sini. Tidak ada ya. Mereka entah kemana ya. Nah, Tintin, Tintin, Tintin. Anjay. Tintin, kita ke kiri. Nggak tahu nih ke jalan apa namanya. Tapi kita ke sini. Karena checkpoint kita ada di depan sana. Di pom bensin Pertamina. Tapi mungkin kita tidak akan isi bensin ya. Karena masih full dan harusnya untuk motor ini cukup sampai nanti kita turun. Itu juga masih cukup. Nah, di sini banyak abang-abang jualan ya, banyak gerobakan. Pasti makanan enak-enak nih. Waduh, toprak tuh, toprak. Aduh. Iya juga nih, belum isi perut nih. Fondasi belum terisi. Pantes lihat makanan tuh. Ih, mantap tuh tahu gorengan. Nasi pecel. Apalagi tuh ayam kremes. Nanti kita akan makan di warung tengah sawah ya. Kita nggak tahu nyampe sana jam berapa, tapi kita akan makan di sana dan beristirahat sejenak di sana. Katanya sih suasananya, tempatnya, lingkungannya bagus banget ya, view-nya. Jadi nanti akan gua kasih lihat saat sudah di sana. Warung Teng Sao, warung tengah sawah yang ada di Jonggol. Nah, di sini mie gacoan nih. Siapa suka mie gacoan? Saya, Bang. Seharusnya pom bensinnya sudah dekat ya, di depan ya. Tidak jauh lagi sepertinya. Nah, sampai kita di pom bensin. Tudut, 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 tudut. Nah, itu tuh tadi bapak-bapak teman kita juga itu. Sampai kita parkir dulu kali ya. Kita istirahat dulu sejenak. 72 hours later.